adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan siklus fosfor. Pertanyaannya yaitu, deskripsikan bagaimana fosfor berada di ekosistem. Mari kita langsung jawab saja ya. Sebagian besar ketersediaan fosfor dalam tanah berasal dari pelapukan batuan fosfat yang lapuk karena perubahan cuaca. Fosfat kemudian meresap ke dalam tanah dan menyuburkan tanaman di sekitarnya. Fosfat anorganik di dalam tanah diserap oleh tumbuhan. Hewan tidak dapat menyerap fosfat anorganik. Hewan hanya dapat menyerap fosfat organik yang terpenuhi dengan memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian, tumbuhan dan hewan yang mati akan mengeluarkan urin dan feses yang akan terurai menjadi fosfat organik. Fosfat ini kemudian tersimpan kembali dalam tanah dan diserap oleh tumbuhan. Dalam ekosistem air juga terjadi daur ulang fosfat. Fosfat yang terlarut di dalam air diserap oleh ganggang dan tumbuhan air. Ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Dekomposer kemudian menguraikan organisme air yang mati dan hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Sumber fosfat dalam air selain dari hasil urai dari dekomposer juga berasal dari pelapukan mineral batuan yang hanyut di perairan. Fosfat yang terlarut di dalam lautan dalam akan membentuk endapan fosfor. Karena tidak ada arus di laut dalam, maka endapannya tidak dapat dimanfaatkan lagi. Fosfat yang terlarut di perairan dangkal teraduk oleh arus air sehingga menyuburkan ekosistem. Ekosistem yang subur menjadi tempat hidup bagi banyak biota air. Di tempat tertentu terjadi penimbunan fosfor karena penumpukan kotoran burung laut atau yang disebut guano ya, kotoran-kotoran tersebut disebut dengan guano. Oke, agar lebih jelasnya kita akan lihat gambarnya ya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sebagian besar ketersediaan fosfor dalam tanah berasal dari pelapukan batuan. Kemudian fosfat tersebut akan terlarut di dalam air tanah dan diambil oleh organisme autotrof seperti tumbuhan ya. Tumbuhan merupakan organisme autotrof karena dapat menyediakan makanannya sendiri ya dengan cara fotosintesis. Kemudian tumbuhan akan dimakan oleh organisme lainnya seperti hewan-hewan herbivora. Hewan herbivora kemudian akan dimakan oleh predatornya atau oleh manusia sehingga masuk ke dalam rantai makanan. Kemudian ketika hewan atau tumbuhan tersebut mati, maka dia akan terdekomposisi atau mengalami penguraian atau pembusukan, di mana fosfatnya akan terurai kembali atau masuk ke dalam tanah kembali ya. Kemudian akan terlarut di air tanah. Nah, setelah terlarut di air tanah, karena terjadinya erosi atau longsor, kemudian akan terbawa ke dalam ekosistem air, di mana fosfat yang terlarut di dalam air ini akan diambil oleh organisme autotrof. Kalau di laut ini organisme autotrofnya seperti alga ataupun tumbuhan-tumbuhan laut. Nah, kemudian setelah itu alga dan tumbuhan-tumbuhan laut akan dimakan oleh organisme-organisme lainnya seperti hewan. Jadi intinya masuk ke dalam rantai makanan di laut. Kemudian makhluk hidup yang ada di laut akan mati dan terdekomposisi, di mana hasil dekomposisinya akan menguraikan fosfatnya kembali dan larut di dalam air laut sehingga siklusnya akan terus seperti itu. Kemudian hasil dekomposisinya juga ya berupa jasad-jasad renik gitu akan tersedimentasi dan menjadi sedimen di laut dalam. Selain itu, dari rantai makanan juga akan menghasilkan ekskresi. Kemudian dari burung-burung laut akan menghasilkan
guano atau yang disebut juga kotoran-kotoran hewan kemudian akan terurai dan kembali terlarut di dalam air laut dan tersedimentasi. Kemudian karena ada di laut dalam, ya fosfatnya ini dapat dimanfaatkan. Nah, di sini ada mining, yaitu ditambang ya agar mendapatkan pupuk. Jadi pupuk yang banyak mengandung fosfat kemudian kembali ke tanah.